kayak insecure mungkin gitu. Nah, cara ngatasinnya gimana nih? Insecure pasti ada ya, semua orang pasti pernah merasa insecure, apalagi aku yang pertama kali ikut pageant. Pageant ini kan terkenal sama perempuan-perempuan atau laki-laki yang mungkin mereka terlihat tampan, cantik, juga bijaksana seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ponakan Podcast Bincang Anak Man. Gimana nih kabar para pendengar setia Ponakan? Semoga sehat selalu ya. Podcast kali ini akan dibawakan oleh aku, Danis, Dan aku, Gaisan. kita kedatangan tamu spesial nih, Teh Kaisa, Putri Kebaya, Remaja Favorit Jawa Barat 2025. Hai Teh Kaisa. Hai. Keren banget nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Sebelumnya, Kaisa boleh tolong kenalin diri dulu dong. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan aku Kaisa dari kelas 11 Medis 2, siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Senang banget Teteh bisa hadir di Ponakan kali ini. Makasih ya Teh udah hadir. Masih juga udah mengundang aku. Teh Kaisa baru saja meraih gelar Putri Kebaya Remaja Favorit Jawa Barat 2025. Sebuah prestasi yang luar biasa. Tentunya bisa tolong diceritain nggak Teh? Gimana perjalanan Teh Kaisa dari awal sampai bisa sekarang gitu? Oke. Untuk awal ya, aku mengikuti ajang pageant ini pada bulan Agustus 2024, itu awal pendaftaran. Dan karena ini adalah ajang pertama di Provinsi Jawa Barat, jadi aku termasuk dalam generasi pertama di pageant ini. Nah, pertama-tama itu aku diberitahu oleh pembina eskul aku, yaitu Kang Rangga dari Eskul Jurnalistik, untuk mengikuti ajang ini. Dan di awal-awal aku merasa kayak bisa gak ya untuk mengikuti ajang ini gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti ajang ini dengan kemampuan yang aku bisa. Dan dari situ aku terus berlatih hingga akhirnya aku bisa mengikuti grand final dan menjadi runner up pertama Putri Kebaya Jawa Barat dan juga Putri Kebaya Favorit Jawa Barat 2025. Wih, keren banget ya Kang ya. Keren banget. Berarti prosesnya lumayan lama ya, dari awal Teh Kaisa dikasih tahu sampai sekarang gitu. Lumayan berbulan-bulan juga ya Teh? Iya, lama banget dari bulan Agustus. Kira-kira di situ tuh ada nggak sih Teh kayak tentunya kan pasti juga ada kayak insecure mungkin gitu. Nah, cara ngatasinnya gimana nih Teh? Insecure pasti ada ya, semua orang pasti pernah merasa insecure, apalagi aku yang pertama kali ikut pageant. Pageant ini kan terkenal sama perempuan-perempuan atau laki-laki yang mungkin mereka terlihat tampan, cantik, juga bijaksana seperti itu. Insecure aku dalam mengikuti pageant ini yaitu aku belum pernah mengikuti kelas modeling, jadi aku sama sekali tidak berpengalaman di dunia modeling. Sedangkan di dalam pageant pasti modeling yang dikedepankan seperti itu. Lalu bagaimana cara aku mengatasinya? Aku percaya dengan diri aku sendiri bahwa aku bisa melewatinya dan aku terus belajar sehingga aku bisa memperlihatkan diri aku semaksimal mungkin di depan banyak orang. Tuh buat teman-teman, mungkin yang sekarang lagi kurang percaya diri sama diri sendiri, boleh dengerin motivasi yang tadi udah disebutin sama Teh Kaisa, supaya kalian juga mungkin nanti bisa mengikuti jejak Teh Kaisa untuk menjadi Putri Kebaya Jawa Barat dan sampai nasional semua. Kalau buat selama perjalanan kan itu belajar modelingnya itu dari mana? Aku belajar modeling sendiri di rumah, jadi aku otodidak. Aku sering banget nyetel lagu modeling, lalu aku lihat tutorial modeling atau catwalk, dan aku pakai heels yang aku punya dan jalan sendiri di kamar, di ruang tamu, sampai bener-bener aku pede pakai heels. Kebetulan kemarin heelsnya itu minimal 15 cm, seperti itu. Berarti lumayan tinggi banget. Iya. Pastinya kan ada banyak tantangan dan momen berkesan selama perjalanan yang udah
Teteh tempuh dari awal sampai sekarang gitu ya Teh ya. Kira-kira momen apa nih Teh yang paling berkesan bagi Teh Kaisa yang kayak sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain banget, benar-benar diingat gitu? Oh, semua momen yang aku lewatin di acara ini atau di pageant ini itu semuanya berkesan banget. Apalagi ini adalah salah satu ajang pertama aku di provinsi seperti itu. Cuman yang paling berkesan itu ketika aku ketemu dengan finalis lainnya, karena dari berbagai daerah, dari berbagai usia, jadi aku bisa menambah relasi dari acara tersebut. Itu sangat berkesan karena aku harus menyesuaikan diri dan juga bisa bersama-sama untuk mengikuti pageant ini bersama finalis lainnya seperti itu. Kalau tadi momen paling berkesan, ada gak sih Teh kalau misalkan momen yang paling berat Teh lewatin selama persiapan? Momen paling berat ya untuk aku dalam ajang ini itu ketika aku yaitu nggak bisa modeling, nggak bisa catwalk, dan aku bingung harus ngapain. Awalnya aku juga hampir putus asa, hampir ingin mengundurkan diri, tapi karena dukungan dari orang tua, motivasi aku untuk mengikuti ajang ini, aku terus semangat dan akhirnya aku bisa mencapai dan mengikuti ajang ini sampai selesai. Kira-kira motivasi apa yang dipegang sama Teh Kaisa sampai akhirnya tuh kayak gue bisa nih kayak gue harus menang atau harus jadi Putri Kebaya Jawa Barat gitu. Kira-kira apa tuh Teh? Boleh di-spill gak? Boleh dong. Motivasi aku itu, aku punya pendapat seperti ini. Kalau orang sudah mempunyai keinginan, itu harus banget kita usahakan, walaupun tidak maksimal. Seenggaknya kita sudah tahu, oh ternyata keinginan kita bisanya sampai sini aja. Mungkin kita bisa mencoba di lain kesempatan, atau mungkin kita bisa berhenti di situ dan tidak berkembang lebih lanjut seperti itu. Lalu motivasi dari orang tua juga pastinya, karena aku adalah anak tunggal, jadi aku ingin orang tua aku bangga punya aku dan ingin mengharumkan nama sekolah juga seperti itu. Ada pesan gak nih Teh buat siswa-siswi MAN yang mengikuti jejaknya Teh? Mungkin selain yang siswanya, mungkin selain Putri Kebaya gitu kan? Iya, buat kalian siswa-siswi MAN yang ingin mengikuti pageant atau mungkin putrinya yang ingin mengikuti jejak aku di Putri Kebaya Jawa Barat ataupun Putri Kebaya Jawa Indonesia seperti itu, aku punya pesan kalian dari sekarang persiapkan, karena pageant bukan sekedar soal cantik, ganteng, bijaksana, enggak. Itu tentang mental kalian, gimana kalian menghadapi lawan-lawan kalian yang lebih dari kalian, dan gimana cara kalian memanage emosional kalian. Karena dalam pageant kalian tidak ada yang namanya aku pengen dibantuin mama, aku pengen sama kakak, aku pengen sama siapa. Di sana kalian benar-benar sendiri, dan kalian harus belajar bahwa kalian itu bisa dengan diri kalian sendiri seperti itu. Kalau aku pengen tahu nih, harapan Teh Kaisa buat masa depan atau buat Teh Kaisa sendiri tuh dalam melestarikan budaya Indonesia melalui kebaya itu gimana nih Teh? Aku sebetulnya punya advokasi. Jadi setiap finalis di ajang ini mempunyai advokasi. Salah satunya advokasi aku itu adalah squad berkebaya. Nah, di dalam squad berkebaya ini aku memiliki tagline generasi berbudaya berkebaya. Ini merujuk pada remaja-remaja ataupun generasi muda sekarang yang ingin melestarikan kebaya. Jadi aku harap dengan adanya advokasi aku ini, teman-teman semuanya tidak sungkan lagi memakai kebaya, karena kebaya adalah salah satu warisan Indonesia yang harus kita lestarikan. Advokasi aku ini biasanya aku melakukan pariwisata ke beberapa tempat dengan menggunakan kebaya ataupun membuat poster mengenai kebaya.
dan itu ada di Instagram. Kalian boleh cek nanti di Instagram aku kalau ingin melihat lebih lanjut. Seperti Nama itu. akunnya apa teh kalau yang tadi squad gitu? Nama Instagramnya, entah ya, aku cek dulu. Boleh di follow ya teman-teman. Iya. Kaisa ini lumayan kan, bukan lumayan lagi tapi sangat menginspirasi kita semua. Ya kan ya? Ya. Namanya itu Love with Kebaya 25. Kalian bisa cek di situ. Situ aku share seputar kebaya, dan juga kalian bisa tanya-tanya soal kebaya, apa itu kebaya atau hal-hal yang lainnya mengenai kebaya seperti itu. Terakhir deh sebelum ditutup, aku pengen tahu, aku sama Kang Danis pengen tahu kira-kira kebaya model apa yang paling disukai sama Teh Kaisa? Oke, pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang ditunjukkan oleh judge kepada aku. Kebaya yang paling aku sukai yaitu kebaya Kutu Baru. Boleh aku spill sedikit tentang kebaya Kutu Baru? Boleh. Kebaya Kutu Baru merupakan salah satu kebaya yang berasal dari Jawa. Itu dia kebaya yang mempunyai bag untuk penutup dada sampai ke perut. Nah, kebaya ini biasanya digunakan oleh wanita-wanita pada zaman dahulu dalam kesehariannya. Dan biasanya Kutu Baru ini dia menggunakan bahan dulu seperti itu. Apa alasan Teteh bisa memilih kebaya model apa itu Kutu Baru sebagai favorit? Karena banyak orang yang bilang aku itu cantik dan sangat anggun saat memakai kebaya Kutu Baru seperti itu. Jadi aku pun merasa pede dan ya I like it gitu. Wah, makasih Teh Kaisa ya atas cerita dan pengalamannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Akan kita kali ini Aku Danis dan aku Gaisan pamit undur diri. tungguin terus di episode penakan selanjutnya.